warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya di hari Kamis ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama Pramuka. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi gangguan pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahan dan pengobatannya itu seperti apa. Nah, sebelumnya Suster akan mulai mengabsen terlebih dahulu dari kelas 8 ini. Oke, yang pertama Abi, Amira, Arsino, Delviro, Clarissa, Fabia, Aini, Diva, Habibah, Krisna, Jibril, Kean, Alfa, Naila, Andra, Rizka, Raffi, Suryani, Septi, Syahwa, Zakia. Oke, ada semua ya. Nah, sebelumnya alangkah baiknya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin doa. Aisyah doa Imla. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Salam kepada Sinton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijadikan Allah dan semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Baik, kita di minggu kemarin sudah belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia, yaitu ada apa saja kemarin? Yang pertama ada penggal perut, kemudian sepatu atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus kecil, usus besar, anus. Oke, kita ada beberapa organ-organ yang dilalui oleh makanan dari bentuk hingga menjadi feses, yaitu pada tahap akhirnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di materi tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahan dan pengobatannya. Ada yang tahu apa itu gangguan pada sistem pencernaan manusia? Ya, tadi apa? Gangguan pada sistem pencernaan manusia adalah gangguan
Gangguan pada sistem pencernaan yaitu biasanya masalah atau kondisi di mana sistem pencernaan kita mengalami sebuah gangguan atau tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Artinya kan kita ada mulut, ada lambung, kemudian kerongkongan, ada anus, dan ketika di salah satu organ kita ini mengalami gangguan, maka akan ada yang dirasakan oleh tubuh. Kemudian biasanya kondisi ini akan mengakibatkan kita itu tidak nafsu makan, kemudian ada yang badannya lemas. Nah, dari gejala gangguan yang dialami oleh manusia, apa saja sih yang biasanya umum terjadi di dalam lingkungan kita? Perut, oke. Biasanya mual, terus mulas, diare, sembelit. Oke, jadi ketika kita misalnya merasakan yang laki boleh nanti yang ngomongnya. Jadi ketika apabila kalian misalnya merasakan perutnya sakit, kemudian sakit nyerinya itu ada di sebelah kanan atau sebelah manapun, terus biasanya ada yang rasanya sampai ke bagian diafragma. Nah, ketika itu bisa didiagnosis ada yang punya penyakit asam lambung, kemudian mah, kemudian gastritis. Jadi semua penyakit yang di perut kita, artinya aduh sakit perut, bukan semua sakit perut yang kita rasakan yaitu mengarahnya ke diare ataupun misalnya trauma, tapi bisa jadi indikator penyakit yang lainnya. Atau bisa lagi juga kita punya penyakit tipes yang biasanya menyerang pada kalian. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang gangguannya, yaitu ada sekitar 7 gangguan, 8 gangguan. Sister mau kalian memperhatikan ketika menjelaskan, dan nanti sister akan memberikan kalian soal sebanyak 3 soal, dan nanti silahkan ketika dalam mengerjakan soal itu ketika tidak paham dengan soal yang sister berikan atau tadi lupa dengan sister yang jelaskan, boleh ditanyakan. Sebelumnya kan minta tolong sampahnya diambil dari disimpan aja dulu, nanti baru dibuang ke tempat sampah. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu yang pertama ada penyakit yang namanya parotitis. Ada penyakit namanya parotitis. Ada yang tahu apa itu parotitis? Jadi parotitis itu biasanya dikenal di lingkungan kita dengan penyakit gondongan. Tahu yang di lehernya buka, kemudian biasanya dikasih parutan gelas kencur ya, apa sama jahe gitu. Nah, itu nama kerennya atau nama ilmiahnya dalam ilmu biologi yaitu parotitis. Jadi parotitis itu merupakan radang yang terjadi pada bagian mulut, khususnya menyerang kelenjar ludah. Jadi di bawah di bawah rongga mulut kita itu banyak menyimpan kelenjar ludah. Makanya kadang kita kalau misalnya mulutnya terlalu kering, itu kan ada yang dalam ludah. Kemudian di sini kelenjar ludah kita itu banyak. Jadi kalau misalnya mendorong, itu kan biasanya kita bisa disebabkan juga akibat kurang zat medium, atau biasanya kita kurang mengonsumsi garam, atau bisa juga disebabkan oleh karena adanya infeksi virus. Nah, ciri-cirinya yaitu di bagian leher kita yaitu bengkak dan ada rasa nyeri. Untuk pengobatannya biasanya kita dapat diatasi dengan mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter maupun bidan setempat. Artinya kalau misalnya dalam di obat-obat tradisional biasanya bisa pakai itu beras sama jahe
jahe ataupun kencur yang diparut kalau ditempelin ke kita, atau pernah dengar yang pakai minuman pace atau mau wudhu. Nah, itu bisa meredakan penyakit gondok pada benda. Detail ada yang bisa dibantu, bisa bagian ke depan menjelaskan. Jadi upaya untuk menghindari penyakit ini menular ke temannya, jangan berbagi makanan dengan teman yang sedang mempunyai penyakit gondok. Karena penyakit gondok itu bisa ditularkan melalui kelenjar ludah atau percikan-percikan air dari si penyakit ini. Jadi misalnya nanti Anda punya penyakit gondok nih, kemudian Anda berbagi minum atau misalnya berbagi makanan dengan Abi, otomatis nanti selang dari beberapa hari Abi itu akan merasakan apa yang dirasakan Anda, karena penularannya melalui kelenjar atau percikan air dari mulut penderita. Selain itu, hidung dan tenggorokan ketika penderita mengalami batuk atau bersin itu juga bisa menular. Jadi kalau kita kan kemarin ada COVID ya, yang bisa menular dari percikan batuk atau apa. Nah, sama halnya seperti parositis ini. Nah, biasanya itu dapat dicegah dari kalian umur 12 bulan sampai 4 tahun. Biasanya kan anak-anak kecil, balita itu suka posyandu. Nah, dalam posyandu itu disuntikan vaksinasi MMR, yaitu mumps, measles, rubella. Jadi untuk menghindari kalian dari penyakit-penyakit parositis ini. Ada juga yang pernah dengar, ada yang pernah disuntik atau divaksin polio. Nah, dari vaksin polio itu juga untuk mengatasi kalian terhindarnya dari penyakit polio. Atau biasanya kalau polio itu susah jalan atau nggak bisa jalan sama sekali, atau bisa ada yang kakinya bisa sebelah atau mengecil sebelah. Jadi kalau misalnya mereka jalan itu nggak seimbang, jadi kayak pendek sebelah atau panjang sebelah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada penyakit tukak lambung. Jadi tukak lambung ini yaitu peradangan atau luka yang terjadi pada lambung kita, dan dia tingkatnya lebih tinggi di atas mah. Jadi pertama itu yang paling ringan kasarannya itu mah, habis itu tukak lambung. Nah, yang paling parah sendiri itu adalah asam lambung. Karena kalau asam lambung itu sudah menyerang ke bagian ulu hati, atau biasanya kan di bagian pertengahan kita ini ada rongga. Nah, rongganya itu yang paling mepet sama diafragma, atau mohon maaf untuk yang perempuan yang mepetnya ke bagian payudara. Itu kalau misalnya yang dirasakan sudah naik ke atas, itu berarti asam lambungnya sudah parah. Dan sama halnya seperti berdebu. Berdebu itu asam lambungnya sudah parah. Karena apa? Kantong empedunya atau bagian organ kita yang untuk menyaring penyakit atau racun-racun dalam tubuhnya itu sudah dibuang. Jadi otomatis tubuhnya itu akan kekurangan organ untuk menyaring racun-racun di dalam tubuh, sehingga ketika mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat memicu timbulnya asam lambung, kemudian tukak lambung, kemudian mah, itu akan benar-benar berakibat fatal. Biasanya kalau sudah menyerang atau mempunyai penyakit tukak lambung itu nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asin, kemudian nggak boleh minuman kopi, terus nggak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang jenisnya asam. Jadi misalnya kayak pengen metis mangga nih, udah campur itu metis mangga pakai sambal, mangganya asam, garamnya banyak, langsung naik. Nah, sama halnya dengan tukak lambung ini, sehingga kalau misalnya tukak lambung itu biasanya kondisi yang dirasakan yaitu yang pertama pasti kita akan merasa mual. Jadi perut ini akan merasain mual, tapi kita mualnya nggak keluar cairan ataupun bentuk sisa-sisa makanan apa-apa. Kita cukup mengeluarkan biasanya
Nah, itu biasanya diakibatkan dari perut kita yang mengalami infeksi, peradangan, kemudian luka. Nah, untuk upayanya bisa dihindari dengan makan tepat waktu. Kemudian makanlah secukupnya, jadi jangan berlebihan. Kemudian makannya setelah makan itu baru boleh tidur setelah 1 jam. Jadi jangan punya kebiasaan habis makan rebahan scroll TikTok, wah enak banget dipaksa di depan TV. Itu adalah hal paling enak, hal paling mungkin kalian lakukan. Tidak hanya kalian, kita pun seperti itu. Jadi hindari hal-hal yang kurang sehat seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan, cuci tangannya, usahakan alat makannya dalam keadaan bersih. Kemudian pastikan mengkonsumsi makanan-makanan yang matang. Jadi jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah yang harusnya dimasak terlebih dahulu. Ada yang biasanya konsumsi mie, tapi karena malas masaknya, mie-nya diremes, bumbunya dicampurin, kita harus lagi diremes. Jadi loh, nggak boleh. Itu semakin membuat lambung kita itu susah mencerna. Nanti kalau misalnya ini, ya seperti emang kalian makan, habis itu sama halnya kayak tahu makanan tiwul. Tiwul itu nggak boleh kita makan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kita makan banyak-banyak, dia di lambung itu akan makin mengembang. Tiwul itu sistemnya kalau kena air dia makin mengembang. Makanya banyak yang orang kebanyakan makan tiwul, pasti perutnya kembung, suka kentut, pokoknya mules segala macam. Nah, itu hanya biasanya diakibatkan oleh merokok itu bukan hanya merusak alat, tapi dia bisa merusak segala macamnya dalam tubuh kita. Kemudian jangan kalau misalnya ada padim, kemudian kerabat, kemudian siapa kenalan yang berokok di dekat anak kecil, tolong diingatkan, kasihan paru-paru anak kecil. Kita itu sekarang lagi rawan yang namanya anak kecil diserang oleh asap rokok yang diakibatkan oleh orang tuanya sendiri. Jadi habis merokok nih, gendong bayi, zat-zat nikotinnya itu masih pada nempel di baju kita. Jadi rokok itu zat nikotinnya tidak mudah hilang meskipun kamu sudah dicuci bajunya berkali-kali. Dia akan tetap meninggalkan noda-noda nikotin itu di dalam tubuh kita. Sama halnya kalau misalnya pernah lihat ada yang seperti bahan rokok di dalam botol ada kapasnya. Nah itu kan ada warna kuning-kuningnya. Nah kuning-kuningnya itulah yang menempel pada baju-baju kalian. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, kalau ada yang rokok jauhin. Karena apa? Untuk yang cewek, rokok juga berbahaya bagi kesehatan sel telur kita. Bisa mengakibatkan susahnya perempuan untuk mempunyai anak. Makanya biasanya kalau punya cewek-cewek yang merokok itu untuk kehamilannya itu sedikit susah karena banyak zat-zat yang mereka konsumsi. Oke, yang ketiga yaitu ada tipes. Tipes itu yang biasanya kalian rasakan. Apa yang biasanya kalian rasakan kalau kena penyakit tipes? Panas, mual, kemudian dingin, pusing, terus kebelet terus. Nah, itu adalah gejala-gejala yang dirasakan ketika kalian terkena penyakit tipes. Jadi penyakit tipes ini menyerang pada organ tubuh yaitu bagian usus halus. Jadi usus halus kalian itu terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Makanya kenapa dinamainya tipes, yang diambil dari bakteri yang menyerang penyakit kalian. Makanya kalau misalnya penyakit tipes kadang sama orang tuanya suka dicari cacing. Untuk mengeneralisir penyakit kita. Pakai apa? Obat Cina ada, obat Cina juga. Nah, biasanya peningkatan tipes itu hampir bisa dirasakan selama 1 sampai 2 minggu ketika
makanya jadi konsumsi karbohidrat, protein, kemudian kalsium, mineral segala macamnya vitamin itu dalam kondisi yang seimbang. Nah, yang keempat yaitu ada diare. Siapa yang sering diare? Andra, Apa yang berat? Kalau diare kenapa biasanya? Ya, biasanya apa yang dirasakan ketika kalian mengalami diare? Bolak-balik kamar mandi. Anusnya panas, jelas. Kemudian badannya lemes. Nah, jadi ketika kalian merasakan diare, biasanya kalau misalnya kalian tahu feses, nah, feses normal itu mengandung air 60 sampai 90% air. Ini yang normal. Jadi kayaknya udah yang jalan aja jatuh, pluk, tanpa ada rasa sakit sendiri ataupun ada rasa tekstur yang lainnya. Tapi kalau misalnya diare, pasti kadar air dalam feses itu melebihi dari 90%. Pasti kalau kalian diare, hampir seluruhnya berbentuk air. Diare. Biasanya kalau diare dikasih obat apa sama orang tuanya? Dikasih obat apa kalau diare? Obat diare. Selain obat diare, ada yang tahu orang nih? Tahu yang rasanya asin warna oren-oren? Atau biasanya kalau nggak ada orang di rumah diganti pakai air garam. Atau kalau Mbak dulu katanya itu loh punya daun pucukan ini, pucuk daun jambu. Ntar pasti diarenya berhenti. Ada yang pernah lakuin? Tapi itu bisa direbus sih. Bisa direbus. Bisa direbus pakai air rebusan. Nah itu dia dikarenakan biasanya mengkonsumsi makanan-makanan pedas. Kemudian kalau misalnya kalian merasakan diare, badan kalian akan merasakan lemas. Karena apa? Kandungan air yang ada di dalam tubuh kita akan terbuang ke feses itu. Kemudian ada yang tahu gizi buruk. Jadi gizi buruk itu biasanya tulangnya itu kelihatan. Jadi kalian pernah lihat di TV-TV yang iklan-iklan gizi buruk, anaknya banget tulang gedenya kelihatan, kulitnya tuh gak ada lemak kayak kita, gak ada daging sama kita, jadi langsung pulang. Nah itu gizi buruk yang diakibatkan karena kekurangan karbohidrat. Kalau misalnya kelebihan karbohidrat kita obesitas, tapi kalau misalnya kekurangan karbohidrat kita malah mengalami gizi buruk. Setelah itu ada busung lapar, yaitu tadi nomor 5 gizi buruk, kemudian nomor 6 busung lapar. Nah, kalau busung lapar itu badannya kecil, perutnya besar, buncit. Jadi busung lapar. Jadi biasanya tuh terjadi di daerah benua Afrika, negara-negara Afrika sana. Yang orangnya mayoritas hitam kulitnya itu. Nah, jadi perutnya besar, tapi badannya itu kecil, tinggal tulang-tulang kayak gitu. Beda kalau Andra mah enggak, gizinya terpenuhi ya. Nah, untuk yang nomor 7 yaitu anemia gizi atau penyakit berkurangnya kadar hemoglobin pada anak yang disebabkan kurangnya asupan zat besi. Ada yang tahu hemoglobin apa? Hemoglobin itu protein yang terdapat pada sel darah merah. Jadi biasanya kalau misalnya mau donor darah itu dicek kadar HB
HB-nya atau hemoglobinnya. Kita di jarum pembagian dari kita, kemudian nanti ada alat untuk mengatasi. Nah, oke, mungkin cukup itu yang bisa diinginkan jelaskan. Sekarang kita akan membagikan ini dan silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah tertulis di depan. Bagikan kabar. Belakang sini guys. Jadi nggak ada penafisnya. Wah. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan parotitis? Wah, ngotak. Apa? Nggak boleh kayak gitu. Tangan dulu, baca sini dulu. Jangan lupa diberi nama tempat. Jadi soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan parotitis? Soal yang kedua, apa saja gejala yang dirasakan pada gangguan diare? Dan soal 3, apakah yang menyebabkan terjadinya sembelit? Tahu sembelit kan? Ya. Kebelan. Itu. Kebelan guys. Kebelan. Tahu bulan nggak guys? Nggak tahu bulan. Bulan.
48 nanti. Nyanyi mereka. Boleh diskusi sama temennya kalau misalnya kurang ini. Ya, biasanya pesing yang keras. Jadi kalau kamu misalnya udah labil sakit amisnya. Belum disesuaiin deh. Apa sih? Bulan sebentar. Atau bulan sebentar apa? Tahu. Oh, lo kan sushi. Ya lo yang Apa sih kita orang bisa dapat Oh iya. apa aja juga yang menyebabkan sulit. Kamu kalau misalnya sulit, habis gimana? Habis melakukan apa? Itu kalau buat menang nanti Mana jengkol sis? Iya. Karena jengkol itu mengandung serat tinggi. Oke, sudah 5 menit. Boleh mengumpulkan untuk kertasnya. Dikoordinir aja sama teman-temannya. Satu orang aja yang beli. Tadi aku pulang jalan
Dua sisa sih. Kalau ini Ya. boleh ini. Enggak boleh tuh, nggak boleh. Ada nak? Banyak makan di jam udah gitu. Langsung sendiri ya. Aku sudah bawa. Orang yang tangan barang Ya. jangan dilempar nanti. Aku nggak lempar. Yang cewek sama yang cowok itu. Gerak. Oke, 3 soal sudah terjawab. Kita sekarang yang pertama, apakah yang dimaksud dengan parotitis? Apa tadi? Penyakit yang menyerang kelenjar darah. Biasanya terletak di bawah lubang mulut. Yang itu disebabkan oleh infeksi virus dengan ciri-cirinya yaitu membengkak. Biasanya kita menyebutnya di dalam lingkungan kita itu penyakit gondongan. Nah, selanjutnya yang kedua, apa saja gejala yang dirasakan pada gangguan diare? Apa aja kalau diare? Perut, sakit perut, terus bolak-balik kamar mandi, Mual. lemes, anusnya panas. Oke, boleh. Yang nomor 3, apakah yang menyebabkan terjadinya sembelit? Kurang gizi dan vitamin. Bisa makan makanan pedas, kurang makanan yang berserat. Kemudian bisa juga diakibatkan karena seringnya menunda ketika sudah merasa pengen diabetes. Oke, jadi sekarang apa saja? Yang cewek boleh gantian. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia tadi? Yang pertama ada parotitis. Kemudian yang kedua luka lambung. Yang ketiga, yang keempat diare. Yang kelima gizi buruk. Yang keenam busung lapar. Semua itu penyakit tergantung dengan makanan yang kita konsumsi atau yang kita ingin ke tubuh kita. Nah, untuk di minggu depan selanjutnya kita akan masuk ke bagian zat aditif atau nafza. Ada yang tahu nafza apa? Enggak tahu. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Jadi kayak misalnya kalau narkoba yang suka sering didengar mungkin ada sabu, kemudian ada itu ganja itu segala macamnya. Nah, nanti akan kita pelajarin di bab selanjutnya di minggu depan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi gangguan kita? Kami dong. Tidak ada. Waalaikumsalam. Kalau misalnya sudah cukup, silakan ketua kelasnya kita pimpin doa dan setelahnya boleh istirahat. Bismillahirrahmanirrahim.
itu gambar pada sistem pencernaan. Silahkan jaga pola makan kalian, makan yang sehat dan bergizi, kemudian cuci tangan maupun pastikan alat-alat yang digunakan untuk makan maupun